Apa kabar para penggemar gadget, terutama penggemar keyboard mechanical? Ini merupakan video perdana dari Roadrunner sebenarnya, yang merupakan kanal atau channel YouTube tentang hobi gadget, komputer, PC, gaming, simulator, virtual reality, 3D printing, elektronika, dan juga DIY, kayu, logam, serta peralatan pertukangan dan rumah tangga. Nanti kita akan bahas lebih banyak di video-video berikutnya. Selain channel ini, saya sebenarnya mengawali di channel berbahasa Inggris, yaitu Hobby Tech Gear, yang bergelut di bidang simulator, pesawat atau mobil pada umumnya. Namun sepertinya beberapa topik akan lebih relevan disampaikan dalam bahasa Indonesia tentunya. Nah, kali ini saya akan coba unboxing dan kita akan lanjutkan dengan modding ringan sebuah keyboard full size 104 keys yang akan saya gunakan di komputer utama di ruangan lain. Keyboard 104 keys ini sudah umum digunakan sejak lama sebenarnya. Meski keyboard mechanical seperti TKL 75%, 65%, 60% semakin populer ya, terutama di kalangan penggemar modding keyboard mechanical. Saya sendiri sebenarnya keracunan hobi keyboard mechanical baru-baru aja, dan juga meski pada awalnya nggak paham kenapa banyak orang yang suka melakukan modding keyboard dan mengkoleksinya. Nah, ternyata mengasihkan ya. Karena udah kena racun ya, akhirnya ya saya buat video ini untuk sekedar ya merekam apa yang saya lakukan dengan hobi baru, yaitu tentang keyboard mechanical ya. Nah, keyboard ini sebenarnya keyboard biasa, cuman saya udah biasa pakai keyboard full size, dan saya pengen punya keyboard full size yang cukup asik digunakan, mirip seperti keyboard yang dimodding ya, atau dimodified. Tapi ya 104 dan bisa jadi daily driver, ada volume knobs, terutama ada knobsnya ya, dan tentunya ya lebih asik lah warnanya, jangan hitam seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, keyboard yang akan saya bahas kali ini adalah keyboard TechWare Spectre Pro. Kenapa sebuah keyboard Spectre Pro kita akan bahas? Karena memang cukup menarik ya, sebuah keyboard gaming yang sebenarnya keyboard mirip dengan keyboard gaming lain ya pada umumnya. Namun keyboard TechWare Spectre Pro ini memiliki lebih dari sekedar keyboard gaming sebenarnya. Selain harganya yang cukup terjangkau, build quality-nya ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Keyboard ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang umumnya ditemukan di keyboard mechanical custom pada umumnya ya. Nanti kita akan bahas fitur-fiturnya lebih lanjut, tapi kita akan terlebih dahulu untuk unboxing TechWare Spectre Pro ini. Oke? Nah, Spectre Pro ini atau TechWare ini sebenarnya sebuah perusahaan asal Filipina awalnya, namun mungkin udah dibeli investor ya, dan sekarang berbasis di UK atau United Kingdom atau di Inggris. Dan barangnya saya kok ada 3 ya, saya punya 3 yang TKL ada, dan juga ada yang full size juga tapi nggak ada knobnya, itu kayak sepertinya yang lama, model lama. Kita akan bahas keyboard tersebut, tapi barang-barangnya ternyata asik juga, yang nggak kalah sama Corsair atau brand-brand seperti Razer ya, dan mereka cukup kompetitif sekali harganya ya. Kita akan bahas ini, ada macam-macam fiturnya, ada RGB lighting ya, nanti ada double wall keycap, ada V2 stabilizers. Ini memang pakai brown switch tactile karena kebetulan saya dapatnya brown switch. Saya memang cari yang red switch tapi nggak dapat ya, jadi ini OTMU memang ya, nanti kita akan ganti. Nanti macam-macam fiturnya, ada dynamic per key backlight lighting, high quality double shot ya macam-macam lah ya. Ini fiturnya banyak sekali. Boxnya basic aja, ini ada fiturnya ya. Kita bahas nanti. Volume wheel biasa, double injection ABS sign through keycaps ya, hot swappable OTMU switch puller, keycap puller disertakan. Jadi ini bisa di hot swap ya, tapi kayaknya 3 pin. Ada 1000 Hz polling rate, NK rollover, Windows key locks, 11 multimedia function key, ada multimedia function key-nya, 12 preset lighting mode ya, ada 5 level sama 5 speed, custom lighting mode, spectrum selection mode, side lighting mode. Wah, ini mereka ada side lighting-nya, nanti kita lihat. Terus ada volume wheel lights mode, ada lampu di sininya, LED speed control, LED direction control, downloadable software. Mereka menggunakan software sendiri, dan ya beratnya nanti kita akan bahas ya. Ini made in China memang, tapi ya memang produknya, perusahaannya sih
menurut informasi dari Filipina penemunya ya. Kita coba unboxing dulu ya. Nah, dibungkus P-foam. Kita dapat cover juga, dan asiknya nanti kita akan bahas. Kita taruh dulu, kita akan keluarkan dulu semua. Dapat apa aja, udah habis. Buku garansi ya, kartu garansi kita pinggirkan. Oke. Nah, kita dapat kabel USB-C 2.0 ya, straight, braided, tapi udah braided, agak kaku sedikit, mungkin nggak enak ya, tapi ya standar lah dengan velcro. Gold plated, USB-C dua-duanya gold plated ya. Nah, di sini kita juga dapat 4 switch cadangan Otemu brown, dan juga ada keycap puller dan switch opener ya, very basic. Nah, ini dia keyboardnya. Ada dapat cover, asik banget. Ini kalau misalnya nggak dipakai, kita bisa tutup jadi nggak berdebu, nggak masuk kotoran. Ini memang lumayan, gini-gini juga sangat berfungsi ya. Jadi kalau enggak kita harus bikin pakai akrilik, pesen ya, lumayan harganya. Ini ya memang plastik murahan ya. Wah, ini agak robek juga sedikit, it's okay. Tapi ini sangat berguna plastiknya. Nah, ini keyboardnya sendiri sangat berat ya. Not sangat berat sih, lumayan berat. Nanti kita akan timbang. Ini kalau nggak salah tadi 1,1 kilo kalau nggak salah ya, atau 1100 gram minim, kira-kira. Coba kita lihat apa speknya dulu ya. Nah, speknya apa aja sih? Nah, ini dia speknya. Tadi kan kita ada 100%, keyboard 100%, 104 keys, 450 kali 147 mm, tingginya 35 mm, beratnya 1170 gram, case materialnya ABS ya, biasa, warna hitam. Soketnya hot swap 3-pin Otemu ya, not facing, jadi LED-nya di atas. Switch-nya yang kita dapat brown switch Otemu, actuation force-nya 55 gram, actuation-nya juga 2 mm, travel distance-nya totalnya 4 mm. Terus ini tactile tentunya kalau brown switch, dan kayaknya nggak di loop ya, nanti kita lihat, tapi lumayan lah, not bad. Untuk stabilizernya kayaknya tray mount, kemungkinan besar, nggak mungkin gasket mount ya, tray mount keras. Terus ya plate-nya kita nggak tahu plate-nya pakai apa di bawah, nanti kita lihat, mungkin kita akan coba bongkar nanti karena saya akan coba tambahkan beberapa mod, kita coba lihat. Terus plate dampener kita nggak tahu, nanti kita coba lihat. Mungkin kita bisa buka sedikit, kayaknya sih nggak ada, tapi kita lihat nanti di bawah plate-nya ada nggak ya. Terus ada switch PCB dampenernya kita nggak tahu juga, stabilizer dampener belum, mungkin kita bisa lihat di sini. Nggak ada dampener open. Dia juga kelihatan di sini nggak ada foam ya antara plate, kayaknya metal, steel plate ini keras banget, atau minimal aluminium plate ya, cukup kaku ya, bukan bahan polikarbonat atau apapun ya, sini bukan FR4, kayaknya kaku banget. Sorry nggak kelihatan ya, ini mungkin nanti kita lihat. Makanya ini steel plate. Terus apalagi tadi, stabilizer dampener nggak ada, case dampener kayaknya nggak ada, saya pernah lihat videonya mungkin ya. Kita coba lihat lagi, nanti kita buka. Daughter board kayaknya pakai, kalau menurut informasi di video lain ya. Wireless enggak, Bluetooth enggak, USB-C yes karena ada connection USB-C. Nah, ini yang asik karena kalau keyboard gaming biasa kan
fix kabelnya ya. Ini kita bisa pakai USB-C atau apa aja, atau kabel, misalnya kita punya kabel USB-C yang coiled atau apa, kita bisa koneksi ke sini. Kita bisa ganti dengan cepat ya keyboard ini tanpa harus gulung-gulung kabel lagi. Jadi it's very practical. Ya, ini yang saya suka dibandingin keyboard gaming lain yang dulu ya. Tapi sekarang kayak Razer segala macam atau Asus itu udah mulai ngikutin juga kayaknya. Jadi tren keyboard mechanical tuh lumayan akhir-akhir ini. Jadi ya kayaknya akan modelnya detachable USB-C cable ya. Terus juga tadi kan ada battery nggak ada, tentunya knobs ada ya. Ini yang saya tunggu, yang memang saya butuhkan untuk keyboard full size. Terus kita pakai keycapsnya black ABS double shot injection, very basic banget tapi ya decent. Dan ini light through ya, bisa LED-nya bisa tembus. Juga ada 12 mode tadi, 5 level 5 speed. Kita mungkin coba kalau sempat. Nggak ada displaynya. Software Spectre Pro software, harga sekitar 700-an. Berikut shipment ya, kirim di lokal, atau $47 US ya, very cheap ya. Untuk keyboard yang ini berat lumayan loh. Ini Corsair K70 aja kalah nih, yang saya punya yang lama modelnya itu ringan banget. Ini berat banget ya. Nggak tahu isinya apa, nanti kita lihat. Ada case dampener tadi. Ini kita akan coba customize ya nanti. Fitur lainnya tadi bisa customize LED-nya per key, personalize. Punya 3 profile, kita bisa program 3 profile untuk fiturnya ya. Bisa record macro keys. Ini ada macro keys M1, M2, M3, 6 macro keys. Ini bisa jadi macro keys. Terus tadi detachable ya, USB-C braided juga. Ini disediakan tapi kita nggak akan pakai. Kita akan pakai kabel yang memang ada di meja saya. Terus ada case dampener. Kita akan coba mod dengan case dampener. Kita akan coba tambahin tape mode yang biasa, tempest mode, sama switch foam. Mungkin kita akan tambahkan foam. Kita nggak tahu nanti kalau nggak ada foamnya, kita coba pasang foamnya. Kalau bisa pakai Eva foam. Lalu kita akan coba ganti switchnya dengan KTT Kang White ya. Kemudian saya sudah siapkan KTT Kang White linear. Nanti ini mungkin suaranya akan berubah. Nanti kita akan coba rekam dulu suara stoknya, kita akan ganti. Lalu kita coba ganti nanti jadi putih warnanya, menggunakan black on white CSA profile double shot yang PBT keycap saya beli di Press Play. I think it will looks good ya, looks really nice later on. Okay, so ini unboxingnya sekilas. Kita akan coba mulai kita coba bongkar dan kita lihat dalemannya kayak apa. Mungkin kita akan mulai modding ya. Nanti sebelum modding tuh ya, kita akan rekam profile suara stoknya seperti apa. Oke. Kita mulai bongkar keyboardnya. Siapin dulu keyboard lain supaya kita bisa cabut ini. Oh ya, untuk bisa gunakan USB cable yang umum, bukan yang disertakan, itu ada sedikit tab di sini yang harus dikikis. Kalau enggak, USB yang lain bukan dari tagware-nya itu nggak bisa masuk ya. Jadi dia ada semacam tab kecil di sini di pinggirnya, 2 sisi, harus dikikis dulu baru yang USB yang umum bisa masuk ya. Unfortunately, I don't know why they do it. Mungkin untuk mencegah goyang atau apa ya, tapi jadi nggak bisa pakai. Dan ini agak seset sedikit, mungkin saya harus kikis lagi lebih dalam sehingga ini agak lancar ya. Jadi itu sedikit ini aja. Ini kita pull keycapnya dulu ya.
Oke, kita udah buka semua keycapnya. Kalau keycapnya sendiri sih standar ya, cuman emang letteringnya nggak model yang keyboard gaming, agak lebih nice. Dual shot, see through or light through ya, passing through LED-nya dari bawah, sehingga sini agak tipis. Jadi kalau diukur itu sebentar ya, sekitar 1,4 ya, 1,4 mm. Ada yang 1,25 bahkan nggak rata, 1,33, 1,4 ya, sekitar 1,3an lah, 1,2 bahkan ya, 1,3 kali ya, rata-rata 1,3. Ada tipis, tebal tipis. Jadi ya standar ini keycapnya. Saya akan coba ganti, nanti kita pakai yang press play yang black on white, jadi akan putih dengan mungkin nggak light through ya, nggak passing through lights. Nah kalau kita lihat di sini, sini nggak ada foamnya, sounder foam ini di bawah plate-nya ini kayaknya steel plate, kaku banget. Dan ya, so I think it's brown switch. Nanti kita akan buka switchnya dulu, baru kita nanti bongkar keyboardnya. Oke. Kayaknya memang harus dibuka dulu ini, jadi yang pinggiran ini kita nggak bisa jepit dengan mudah, tapi kayaknya bisa sih. Oke. Oh, looks ya, beberapa key ini agak sulit ya, nempelnya cukup dekat dengan dinding sehingga agak menyulitkan. Nah ini 3-pin hot swap Otemu ya, jadi memang agak sulit, terkenal agak sulit untuk bukanya, tapi nggak sesulit ada satu keyboard yang brand Leven itu memang keras banget soketnya, tapi memang ada beberapa titik kayaknya sulit banget karena dekat sama dindingnya. Sebaiknya mungkin memang dibuka dulu ininya, shroudnya. Dan ini shroud kalau di Techwear lain yang versi 104 itu model floating ya. Ini bukan model floating, jadi model recess ininya, switchnya. Kalau yang 104 biasa Elite plus 104 Elite itu modelnya floating tapi dikasih shroud. Ada harus beli lagi sih. Kalau nggak salah beli lagi ada shroudnya sehingga bisa model recess kayak gini ya, model istilahnya model keyboard mount lah. Tapi kalau yang ini nggak dapat shroud, jadi ini shroudnya nempel semua. Oh ya, satu lagi ini ada mereknya Spectre di sini, very nice, subtle banget, nggak kelihatan norak ya. Di atasnya sih bersih banget, jadi very nice. Kalau keyboard murahan lain kan suka ada mereknya ya, terus warna-warna, ada warna silver lah. Ini bener-bener look profesional banget ya. Jadi dari segi harga juga ya, dengan 700 ribuan waktu saya beli ya, nggak tahu sekarang, ya sangat murah ya. Kalau udah keyboard gaming yang udah bahkan itu soldered lagi, nggak bisa hot swap, itu aja udah di atas 1 jutaan ya. Brand-brand terkenal. Jadi ini benar-benar cukup worth it kalau menurut saya sebagai keyboard gaming. By the way, oh ya, saya lupa kasih tahu, ini kan brown switch. Si Techwear Spectre Pro ini come up with 3 type ya, ada blue switch sama red switch ya. Blue switch biasa, Otemu blue switch itu tactile.
clicky ya, clicky tactile. Kalau si red switch ya jelas linear. Saya sebenarnya ngincer yang linear, tapi ya kebetulan nggak ada produknya, nggak tersedia, jadi ya udah. Nah, ini kita bisa buka. Oke. Nanti kita loop ya ininya. Kita akan ganti mouse dashmat dulu, sayang soalnya. Oke, dashmat yang ini. Wah, nyangkut. Oke, lumayan keras ya. Ini ternyata kita ambil prying tool dulu. Ini mesti ada lagi nggak sih bautnya? Oh, ada bautnya lagi tersembunyi. Oke, ternyata ada baut tersembunyi. Jadi hati-hati banget. Ini ada baut tersembunyi di balik kaki fitnya. Kita harus buka dulu kaki fitnya. Untung saya nggak paksakan, bisa patah ini. Nah, ini di bawah. Jadi fitnya dibuka aja dulu. Ya dijepit doang, dipencet dia keluar. Nah, oke, ini langsung ternyata mudah dibukanya. Kalau enggak memang akan sulit ya. Nah, ini ternyata pakai daughter board. Padahal ini sama sekali, ini kayaknya bukan gasket. Apa gasket ya? Enggak sih. Ini nempel kok ke casingnya. Enggak gasket sih. Nah, kita akan coba tekan ini foamnya kecil, tipis banget ya, tipis banget. Ini belakangnya kosong, hollow, foamnya kecil banget. Kayaknya nggak efek, makanya kita nanti pakai tempest mode aja di sini. Lalu kita sedikit tambahkan coba bitumen ya. Saya coba lihat tape bitumen, kita akan panaskan sedikit supaya nempel di sini sehingga lebih berat lagi dan lebih solid. Ya, coba kita akan coba nanti. Tempest mode sini kasih foam sedikit mungkin kalau masih masuk ya. Maksudnya masih masuk karena di sini cukup dalam ya, recess, terutama di belakang sini. Jadi ini angled, kalau teman-teman lihat ini ada ruangan di bawah sini antara PCB dan ujung plastiknya, jadi harusnya masih masuk, tapi di bagian depan ini memang lebih pendek ya. Jadi makanya mungkin di daerah sini kita bisa tambahkan, tapi daerah sini agak berat. Tapi ini bukan model gasket anyway. Tapi karena ini lebar mungkin agak flex ya ini PCB nya. Tapi ya kita coba buka lagi LED diffusernya biar kita bisa reach ke bagian atas. Ini kayaknya hanya 4 baut yang yang diffuser. Kita coba lepas ininya, di mana nih lepasnya.
ini ya. Oke. Agak lepas ini. Anyway, agak diselotip, jadi kita bisa pinggirkan dulu ini.
Oke, ini dia Techwear Spectre Pro yang kita sudah modif selesai. Kita tadi lihat prosesnya. Kita tambahkan foam untuk plate foam ya, peredam plate dari Eva Foam yang kita cut out, kita potong-potong, kita lubangi sesuai dengan lubang switchnya, dan juga kita pasang PE foam di atas PCB-nya di bawah switch biar lebih toki dikit, dan juga ada bitumen di bagian bawah sehingga berat ketebalan atau kekerasan dari plastik case di belakangnya itu akan tambah semacam kayak agak tebal, jadi berat, tidak mudah vibrasi. Dan juga kita tambahkan foam, cell foam sekitar 5 mm yang cukup tebal ya, jadi pas di skrup ini kompres banget ya, padat banget. Untungnya bisa ya, moga-moga nggak rusak, tapi ya cukup ketat ya. Apalagi untuk switch kita pakai KTT Kang White ya. Ini actuation force-nya 58 gram, bottom out force-nya 60 gram ya, polikarbonat transparan clear, topnya, top housingnya, stemnya POM, bottom house-nya nylon ya. Actuation travelnya sekitar 2 mm, total travelnya 4 mm. Jadi ini linear ya, 3 pin. Jadi memang agak kadang-kadang bengkok ini karena ini masih pakai Otemu hot swap. Jadi nggak ideal banget untuk sering-sering hot swap. Jadi kalau udah ganti sih that's it ya. Jadi kita nggak akan rubah lagi. Untuk switchnya keycap ya, tadi switch kayak KTT Kang White kita ganti ya semua. Saya nggak loop by the way. Untuk keycap, untuk switchnya KTT Kang White tadi kita nggak loop ya, jadi kita langsung pakai aja karena 104 keys. Untuk loop ulang lumayan capek, saya lakukan di keyboard lain yang murah.
capek banget ya, lama banget dan nggak sabaran. Ini Kang White lumayan cukup smooth, jadi kita langsung pakai aja. Jadi nggak di loop ulang ya, mungkin nggak ideal tapi ya oke lah. Jadi tapi hasilnya oke kok. Nanti kita denger ya rekamannya. Terus untuk keycap kita pakai black on white ya, double shot PBT keycaps CSA profile ya dari Press Play. Ini kita dapat 150 keycap totalnya, lumayan banyak ya. Variasinya ada yang ukurannya berbeda-beda ketinggiannya. Ini lebih tinggi dari OEM keycapnya tapi lebih rendah dari SA profile. Jadi mungkin XDA tapi ada profile, jadi ada lekukannya, jadi nggak sama. Kalau XDA atau kan sama ya, mungkin setara dengan XDA, tapi kalau XDA kan rata, kalau ini agak melengkung ya, jadi di atasnya agak lebih tinggi. Ini function key-nya lebih tinggi dari row 2-3-nya ya, jadi agak ergonomis lah, lumayan bagus. Ini rapi banget, putih ya, black on white, no shine no oil tentunya karena PBT ya, double shot, material thicknessnya sekitar 1,3 mm. Jadi nice, really nice. Jadi kombinasinya masih klasik ya, jadi hitam putih. Keren banget ya, ini bagus, suka banget. Ini bakalan jadi daily driver di komputer main, di ruang gaming. Jadi ini udah ready aja di modif. Oke, apalagi ya modifnya itu. Terus oh iya, seperti yang saya bilang, ini harus sedikit dikikis di dalam ini. Kalau nggak masuk ya, jadi agak sedikit dipotong. Ada tabnya karena harus pakai original original cable. Jadi ini nggak bisa pakai aftermarket USB-C ya. Jadi harus di cut out sedikit, dipotong tabnya sehingga bisa masuk yang aftermarketnya. That's it, I think. Udah sih mestinya modifnya itu aja ya. Lumayan cukup berat, terutama motongin EVA foam lubang-lubangnya, tapi ternyata pas banget dan nggak ada yang menyebabkan gangguan di switch. Terutama by the way, di daerah sini kita harus sedikit potong ya lubangnya supaya nggak nyangkut ke stabilizer barnya, besi stabilizernya. Di sini juga kita dorong sedikit supaya agak lega, supaya besi stabilizernya nggak nyangkut di EVA foam. Satu lagi, karena kita pakai KTT Kang White ini 58 gram, ternyata kurang kuat untuk narik keycap ini yang cukup berat ya, untuk spacebarnya. Entah karena berat atau karena saya kebanyakan looping stabilizernya saya pre-loop ya, stabilizernya cukup bagus, nggak goyang. Jadi saya nggak holy mode segala macam. Jadi cukup di looping ulang. Saya loopingnya kurang mantep ya, jadi saya bersihkan dulu, terus pakai Permatex lagi, pakai tentunya 205 G0, itu tetap di looping stabilizernya, terus besinya kita pakai Permatex ya. Jadi ini udah di looping ulang. Oke sih, cuman ini memang agak berat, sempat nyangkut ya. Jadi springnya KTT Kang White di sini saya ganti pakai yang sekitar 60 graman ya, 63 atau 67 gram, saya lupa, yang siapa punya, si Gateron Milky Yellow. Saya ambil springnya, saya tuker, saya Frankenstein sedikit di sini sehingga agak lebih keras ya. Jadi ini lumayan jadi lebih ngangkat, tapi tadinya sering nyangkut, jadi agak sedikit sensitif kayak berat gitu. Sekarang sih udah enak. Nah ini mungkin itu aja sih, yang lain sih oke, nggak ada masalah. LED-nya juga berfungsi normal ya, nggak kelihatan karena memang ini nggak shine through ya, ininya PBT yang nggak shine through keycap, jadi memang nggak keluar di huruf, tapi ya udah cukup jelas. Ini kontras banget warnanya. Fontnya juga lumayan unik ya, agak klasik sedikit. That's it. Oke, kita akan coba suaranya.
Oke, itu tadi tes suaranya. Moga-moga kedengeran. Toki, bagi saya sih udah Toki. For ya untuk sebuah keyboard yang gak mahal banget, ini 104 keys, harganya cukup murah ya, tadi udah disebutkan di depan. Bisa suaranya cukup Toki ya, jadi bagus banget menurut saya. Anyway, yang masih awam ya, masih pemula. Tapi ya seneng banget udah punya keyboard 104 keys yang cukup Toki dan bisa diandalkan karena ada knobsnya, keycapnya bagus, suaranya juga oke, dan buat gaming juga oke ya. Jadi ini pakai linear switch yang cukup sensitif ya, jadi bisa buat cepet ya, untuk gerakan cepet. Tapi anyway, saya nggak main banyak games ya. Ini bisa dengan USB-nya bisa diganti-ganti, jadi kalau lagi bosen ya bisa ditaruh di rak, kita pakai yang lain, sangat mudah. Dan ini udah full RGB, bisa diatur lightnya. Saya nggak akan bahas di situ, bisa lihat di pembahasan video lainnya tentang TechWare Spectre Pro, tapi ini tentang modif Spectre Pro itu sendiri, sehingga suaranya mantap, lebih mantep lah, nggak hollow kayak waktu awal ya, waktu stoknya. Jadi ini kita udah upgrade, moga-moga bermanfaat. Dan ya itu dia, ketemu di video lainnya.